Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa, kawan-kawan dimanapun berada. Kami dari Polrestabes Medan yang tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID-19 pemerintahan Kota Medan dan gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Deli Serdang, khususnya di 7 kecamatan yang ada atau masuk di dalam wilayah hukum Polrestabes Medan. Pada kesempatan ini akan coba untuk menjelaskan pola pemolisian yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam mendukung pelaksanaan gugus tugas terkait dengan percepatan penanganan COVID-19. Di samping sebagai bagian daripada gugus tugas, sejalan dengan perintah dari Mabes Polri, kami pun menggelar yang namanya Operasi Amanusa II terkait dengan bencana non-alam wabah COVID-19. Pola pemolisian yang kami lakukan terentang mulai dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan deteksi, di mana di sini terkait dengan identifikasi, inventarisir, dan mapping persebaran wabah COVID-19. Identifikasi, inventarisir, dan mapping dampak serta implikasi lebih lanjut dari wabah COVID-19, baik di bidang sosial budaya, sosial ekonomi, maupun sosial keamanan. Berikutnya, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat preemptif bertujuan untuk meningkatkan atau membangun kesadaran warga terhadap apa ini COVID-19, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana mencegahnya, guna mendukung strategi nasional terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, di mana sudah ada perintah atau petunjuk atau arahan terkait dengan social distancing dan physical distancing. Pola yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif, tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID-19 ini. Kegiatan-kegiatan mulai dari penyemprotan desinfektan, pemasangan atau instalasi tempat-tempat untuk bisa dilakukan pencucian tangan, kemudian pemasangan atau pembagian masker, hand sanitizer. Ini pun kita coba dorong. Berikutnya adalah terkait dengan penanganan. Penanganan di sini kami sebagai pendukung, khususnya terkait dengan pasca apabila ada korban atau pasien
COVID-19 yang kemudian meninggal. Kami mendukung untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan pemakaman. Berikutnya, terkait dengan proses atau penanganan penegakan hukum. Penegakan hukum di sini terkait dengan bagaimana menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas khususnya alat kesehatan dan obat-obatan dalam rangka untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 ini. Demikian juga kami menjamin keterjangkauan, ketersediaan, dan stabilitas harga dari Bapokmas atau bahan pokok masyarakat. Dalam hal ini persediaan 9 bahan pokok. Pada satu sisi kami punya juga satuan tugas bantuan operasi. Fokus kami secara prinsip, secara internal bagaimana menjamin semua personil yang ada di Polrestabes dan Polsek jajaran yang ada di Medan ini bisa tetap sehat dan mampu untuk melayani mendukung pelaksanaan tugas. Mengamankan warga yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan yang berjumlah kurang lebih hampir sekitar 2,5 juta dari wabah COVID ini. Beberapa metode yang kami lakukan antara lain mulai dari sifatnya soft sampai kemudian yang intensitasnya agak naik secara kualitas. Berbagai himbauan telah kami lakukan tanpa henti hingga hari ini. Bagaimana warga untuk bisa secara disiplin melakukan apa yang kita namakan social distancing dan physical distancing. Himbauan dalam bentuk berbagai leaflet, berbagai pamflet juga telah kami sebar ke titik-titik yang kurang lebih sudah bisa menjangkau 24 kecamatan yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kami sadari bahwa penanganan wabah COVID-19 titik kuncinya adalah bagaimana warga masyarakat bisa sadar, bisa mengetahui, dan bisa mengerti apa ini COVID-19 ini. Warga masyarakat bisa mengetahui bagaimana proses penularannya. Dan warga masyarakat juga bisa mengerti bagaimana mencegahnya. Titik kunci kedua adalah bagaimana kami mendukung proses perawatan, proses pengobatan yang dilakukan oleh para pahlawan kemanusiaan kita, para tenaga-tenaga paramedis. Sesuai dengan rumah sakit yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Terkait dengan rumah sakit, kami juga bekerjasama dengan kawan-kawan dari Kodim, kawan-kawan dari Satpol PP, melaksanakan pengamanan di zona 2. Pelaksanaan deteksi, pelaksanaan membangun kesadaran untuk masyarakat yang ada di sekitar rumah sakit, agar tetap tenang, tidak terlalu jangan cepat panik, tidak fobia terhadap keberadaan rumah sakit yang melakukan perawatan penanganan terhadap pasien COVID. Kami yakin dan percaya dengan gotong royong, sumut lawan COVID-19 bersama, pasti kita bisa menangani wabah COVID-19 ini baik di Kota Medan maupun di Sumut dan secara umum di Indonesia ini.
Jumlah personil yang kami libatkan sejauh ini ada sekitar 662 personil, baik yang ada di fungsi deteksi, pengembangan fungsi-fungsi preemptif, fungsi-fungsi pencegahan, hingga kepada pengembangan fungsi penegakan hukum, atau dalam hal ini diemban oleh Satuan Reserse Kriminal beserta unit serse di Polsek. Perlu kami jelaskan juga, peningkatan intensitas yang kami lakukan adalah ada pembatasan-pembatasan penggunaan beberapa ruas jalan yang ada di Kota Medan, dengan pengecualian bagi warga yang punya kepentingan pada titik-titik lokasi yang ada di ruas jalan itu bisa menggunakan ruas jalan tersebut. Antara lain, warga yang punya kediaman harus mengakses jalan tersebut, silakan. Warga yang memiliki kantor dan masih ada aktivitas di situ, silakan. Warga yang harus memenuhi atau berbelanja kebutuhan, apakah harian, mingguan, atau bulanan di titik tersebut, dan tidak ada tempat lain, silakan. Dan untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya emergensi, seperti ambulans, pemadam kebakaran, mobil jenazah, yang membutuhkan jarak tempuh yang pendek dan waktu tempuh yang cepat. Inilah beberapa pengecualian terkait dengan pembatasan-pembatasan ruas jalan. Ada beberapa tempat juga, seperti permainan-permainan game online, yang kemudian kami harus melakukan tindakannya yang kualitasnya agak lebih intens. Terkait dengan ini, ada penegakan-penegakan hukum yang kami lakukan. Penegakan hukum yang dilakukan ini semata-mata untuk menjaga keselamatan 2,5 juta warga masyarakat yang berada di wilayah hukum Polrestabes Medan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami juga akan menjamin kawan-kawan pelaku usaha, apakah skala mikro, kecil, menengah dalam berusaha, silakan tetap beraktivitas sehingga roda-roda dan urat-urat nadi perekonomian, baik di tingkat mikro hingga kemudian kecil dan menengah, tetap dia berjalan. Saya harapkan juga seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dapat mendukung upaya pemerintah dan segenap stakeholder terkait, termasuk komponen masyarakat, dalam menanggulangi darurat kesehatan masyarakat wabah COVID-19 ini. Dibutuhkan satu sikap disiplin untuk melaksanakan social distancing. Dibutuhkan satu disiplin untuk melaksanakan physical distancing. Dalam arti kita menjaga jarak 1 hingga 1,5 meter ketika kita berkumpul dengan orang-orang lain. Hindari kerumunan, hindari kumpulan jika tidak perlu dan mendesak. Silakan beraktivitas dari rumah. Mari kita membentengi diri kita dari penularan wabah COVID-19 ini. Mari kita membentengi diri kita, jangan kita yang menjadi atau carrier atau pembawa dari COVID-19 ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu bersama kita semua dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Di Indonesia, secara khusus di Sumut,
lebih khusus lagi di Kota Medan. Kami pikir ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Inilah tantangan kita dalam bergotong royong menangani COVID-19 ini. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga terdekat, sayangi masyarakat, sebagai generasi sehat dalam membangun bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terkait dengan dinamika terkini berkenaan dengan keputusan pemerintah. Dalam hal ini, Bapak Menteri Hukum dan HAM yang kemudian membebaskan kawan-kawan, saudara-saudara kita, narapidana yang telah memenuhi syarat untuk dibebaskan sebagai bagian dari upaya untuk menangani COVID-19, khusus untuk di Kota Medan, sejauh ini ada sekitar 49 saudara-saudara kita narapidana yang dibebaskan dari lapas Tanjung Gusta. Saya yakin dan percaya ini saudara-saudara kita yang telah melaksanakan hukuman pidananya, dan kita warga masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap kembalinya mereka. Karena kami yakin dan percaya sistem pembinaan yang ada di lapas cukup efektif. Secara khusus kami dari Polrestabes Medan telah mendata narapidana-narapidana yang akan dibebaskan. Kami akan melaksanakan pemantauan, monitoring, dan komunikasi dengan kawan-kawan narapidana tersebut, keluarganya, untuk sama-sama agar mereka bisa belajar banyak dari pelaksanaan pidana yang sudah dilakukan dan menjadi atau kembali lagi menjadi orang yang bisa produktif, berguna, bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini saya menghimbau kepada semua warga masyarakat tidak perlu khawatir. Mari kita menerima saudara-saudara kita ini, kita bergandengan tangan menghadapi hal yang urgen saat ini, yaitu bagaimana mendukung upaya pemerintah bersama-sama mempercepat mengantisipasi penyebaran dari COVID-19 ini. Terkait dengan pengamanan pelaksanaan pemakaman, sejauh ini kami dari gugus tugas pemerintah Kota Medan telah berupaya untuk melaksanakan pemakaman dari saudara-saudara kita, para pasien yang kemudian meninggal dunia karena COVID. Pada satu sisi, kami berduka. Kami bisa merasakan bagaimana empati keluarga yang kehilangan. Di sisi lain, kami harus menegaskan protokol terkait dengan keamanan dan keselamatan 2,5 juta warga yang berada di wilayah hukum Kota Medan. Protokol pemakaman pasien-pasien, saudara kita yang meninggal karena COVID-19,
kawan-kawan para medis yang berada di rumah sakit telah memahami hal tersebut. Bagaimana pemulasaran jenazah masuk di peti dari rumah sakit langsung menuju ke pemakaman. Sejauh ini dari pemerintah Kota Medan telah ada 2 lokasi kuburan yang ditetapkan untuk pemakaman para pasien COVID-19. Salah satunya adalah di Simalingkar B. Terkait dengan ini, saya menghimbau semua masyarakat tidak perlu khawatir. Prosedur pemakaman sudah dilakukan sesuai dengan protokol. Kami melakukan pengamanan pasca pemakaman saudara kita, para pasien yang meninggal. Kami jamin dan pastikan bahwa dari gugus tugas Kota Medan akan melaksanakan penyemprotan desinfektan. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan. Harapan kami, warga tetap tenang, silakan beraktivitas sejauh mungkin di rumah, hindari bertemu atau berkumpul-kumpul sebagai bagian dari social distancing. Jikapun harus keluar, usahakan secara disiplin tetap menjaga jarak minimal 1 meter sebagai bagian daripada pelaksanaan physical distancing. Hal ini harus dijalankan secara disiplin dan konsistensi. Saya yakin dan percaya seluruh warga, para pemirsa, pasti memiliki keinginan dan komitmen yang kuat agar wabah ini bisa tertanggulangi secara cepat, secara efektif, secara tepat. Sehingga kehidupan kita, kehidupan masyarakat bisa kembali produktif sebagai bagian daripada upaya pembangunan bangsa ini untuk mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara. Jadi dalam hal ini warga masyarakat adalah kunci. Warga masyarakat yang sadar, warga masyarakat yang memahami apa ini yang sedang kita hadapi, yaitu wabah COVID-19, bagaimana proses penularannya, bagaimana mencegahnya. Ini adalah kunci utama. Kunci kedua tentu adalah penanganan-penanganan, perawatan-perawatan dari saudara-saudara kita yang kemudian berada dalam pengawasan ataupun teridentifikasi positif berdasarkan hasil swab atau laboratorium yang kemudian harus memasuki ruang perawatan. Jika ada warga masyarakat yang kemudian harus melakukan self-isolasi, kami harapkan itu dilaksanakan secara konsisten dengan penuh disiplin sebagai bagian daripada upaya yang utuh, upaya yang sistematis, upaya yang menyeluruh dari pemerintah berserta stakeholder yang ada dalam mempercepat penanganan COVID-19 ini. Khusus untuk di Kota Medan terkait dengan cara atau metode kami untuk membatasi mobilitas orang terkait dengan pembatasan ruas jalan, ini kami bergeser untuk di jam 18.00 ada sekitar 12 ruas jalan yang kemudian kami batasi. Hingga sekitar jam 12 malam. Dan ini akan kami evaluasi per 2 hari, sampai sejauh mana efektivitasnya.
tujuan dari pembatasan ruas jalan ini bagian daripada bagaimana kami membatasi mobilitas kendaraan dan orang sebagai bagian daripada social distancing. Kami pikir ini yang bisa kami sampaikan. Saya yakin dan percaya komitmen dan keinginan kuat pemerintah didukung dengan semua stakeholder bersama-sama dengan semua lapisan masyarakat. Kita akan mampu melawan COVID-19. Sumut lawan COVID-19. Bersama kita bisa. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita. Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari ke negara dengan transmisi lokal COVID-19. Atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Jika Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi 0821 6490 2482. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke pelayanan kesehatan? Kalau gejalanya ringan, utamakan menghubungi call center 821 6490 2482. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan makan makanan bergizi. Mempraktekkan kebiasaan hidup bersih seperti mencuci tangan dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan, berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, utamakan menghubungi call center 0821 6490 2482. Dokter adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan.